atau di tengahnya tidak begitu jelas dengan kondisi pemilihan gubernur DKI Jakarta. Dan menurut Pak Chandra itu memang bayang-bayangnya kalau dia berhasil menjadi gubernur Jakarta, peluang untuk maju di Pilpres 2029 akan lebih besar. Dan ini tidak diingini oleh banyak pihak yang menurut Pak Waziri tadi mungkin termasuk orang yang dibaliknya, invisible hands, itu oligarki yang tidak menginginkan Anies untuk maju di Pilpres 2029 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita semalam semua mendengar keputusan 13 parpol mendukung Ridwan Kamil dan Suswono untuk maju di Pilbub Jakarta 2024-2029. Dan nasib Bang Anies kayaknya teraniaya dia. PKS sudah menarik diri, Nasdem gabung dengan 13 partai yang lain, dan kelihatannya terlantar. Nggak tahu jelas Bang Anies ini gimana. Ini kalau bahasa kita dizolimi ya Bang Anies ini oleh banyak pihak. Nah, untuk membicarakannya, untuk memberikan penjelasan, pencerahan bersama kepada kita, sudah hadir di studio kita Dr. Wazri Afifi, ya biasa, tidak asing lagi di kita, dosen dalam dan luar negeri, mantan ketua Permias USA, mantan pengurus ICMI USA juga, kemudian mantan presiden Asosiasi International Student USA. Dan sebelahnya sudah hadir yang tidak asing lagi di kita, Profesor Dr. Chandra Emirullah, alumni Harvard, alumni University of Southern California, Los Angeles, dosen di Universitas Utara Malaysia, dan sama seperti saya pensiunan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak Wazri. Pak Chandra. Waalaikumsalam. Nah, gimana kita mulai dari mana dulu? Pak Wazri dulu ya, Dr. Wazri. Gimana nih? Begini Pak, tadi malam di TV kita lihat secara dengan mungkin dia tidak sengaja mempamerkan mereka itu berkuasa. Iya, iya. Kenapa Pak? Iya. Karena seluruh partai kecuali PDIP. Iya, iya. Memberi tandangan pendukungan kepada calon gubernur mereka. Iya, iya. Di depan rakyat Indonesia. Iya, iya. Apakah itu tidak memalukan? Iya, iya. Itu sebenarnya Pak, ada dua kemungkinan. Satu, memalukan bahwa mereka berkuasa. Lihat aku, tidak ada aku penantang aku. Karena semua partai bergabung kecuali PDIP. Iya, memperlihatkan arogansi kekuasaan. Ya. Satu-satu sekjen-sekjen mereka memberi kata sambutan. Ada apa kata sambutan? Kalau dukung saja. Iya, iya. Ada apa dengan kata-kata sambutan? Iya, iya, iya. Tapi Pak, ada pepatah di orang tua kita. Iya. Pepatahnya bunyi begini. Hutang uang bisa dibayar. Hutang moral dibawa mati. Nah, ini iya, iya. Ya, ini moralnya kenapa? Iya, iya. Sebabnya mereka sengaja menyingkirkan Anies yang di dalam setiap penelitian suara terbanyak. Iya, iya, iya. Logikanya itu tidak perlu dirisaukan sebenarnya. Iya, iya, itu pilihan rakyat. Iya, iya, iya. Tetapi karena mereka mempunyai moral yang buruk, iya, iya, maka berusaha menyingkirkan. Betul, betul, betul. Bagaimana cara menyingkirkannya? Mereka bersatu. Iya, iya, iya. Membuat calon tertentu. Oke, oke. Nah, ini Pak, moral ini
akan dilihat oleh anak cucu dalam sejarah. Betul, betul. Apakah mereka tidak malu? Iya, iya. Dan moral yang tertentu adalah Pak, kesepakatan menggabungkan semua parpol. Iya, iya, iya. Saya curiga Pak, ada otaknya itu siapa yang sebenarnya? Iya, iya, iya. Otaknya yang memberi penelitian, yang memberi keputusan, pasti ada. Iya, iya, iya. Kita mau cari sekarang. Iya, iya. Siapa betul yang menjadi otak dari perencanaan itu? Iya, iya. Singkirkan Anies. Nah, iya. Apa sebab Anies ditakuti? Iya, iya. Anies ditakuti karena dia anti reklamasi, Iya, iya. proyek oligarki. Iya, iya. Dia anti judi. Iya. Kalau ada kelihatan judinya bermasalah, langsung ditutup. Iya, iya. Jadi musuhnya adalah semua orang jahat. Iya, iya, iya. Yang anehnya, 13 partai setuju menyingkirkan Anies. Iya, iya. Ada apa dengan pola pikir ketua partai di negeri ini? Iya, iya. Nah, ini ada apa? Dan kalau kita lihat sisi lainnya ini, sisi demokrasi kita ini, orang yang berminat menjadi calon gubernur itu tidak bisa maju tanpa persetujuan ketua-ketua partai. Ya aturannya ini yang buruk itu juga menyebabkan kalau kursinya itu sebelum ini ya, kursinya diborong, dia nggak bagian perahu lagi. Ya ini salah satu titik lemahnya ya. Titik lemahnya sehingga Anies teraniaya. Nah gimana Pak Chandra ini lihatnya? Ya, yang seperti sudah kita bicarakan pada periode sebelumnya ya. Jadi pada waktu kita membicarakan masalah Pilkada DKI, kita juga sudah menyinggung masalah ini. Kita sudah memprediksi bahwa dengan orientasi daripada parpol ini yang sangat pragmatis, sangat praktis ya. Jadi hanya memikirkan keuntungan jangka pendek saja, tetapi mengorbankan kepentingan jangka panjang, mereka sanggup mengorbankan idealisme atau apa yang menjadi pokok daripada ideologi daripada partai tersebut ya. Jadi kita akan melihat ada dua partai yang bisa kita bagi ke dalam golongan nasionalis dan golongan Islamis ya. Nah, kalau kita melihat pada waktu Pilpres tadi kan ada 3 partai yang mendukung Anies ya, kayak PKS, PKB dan Nasdem ya. Nah, kita kira mereka akan mendukung Anies di dalam Pilkada DKI Jakarta ini ya. Tetapi ternyata tidak sama sekali. Nah, mengapa mereka semua tidak mendukung Anies ya? Saya kira ada semacam permufakatan di antara kelompok-kelompok di Koalisi Indonesia Maju untuk menjegal daripada Anies ya, karena kemungkinan Anies ini akan menjadi orang yang patut diperhitungkan kalau dia menang di Pilkada Jakarta sebagai gubernur ya, karena posisi gubernur DKI itu merupakan posisi yang sangat penting, mungkin yang nomor 2 setelah presiden ya. Nah, itu perkiraan saya. Jadi kalau misalkan Anies ini menjadi gubernur DKI, dia akan dikenal di masyarakat ya, walaupun dia sudah pernah jadi gubernur, tapi untuk ke 2029 dia akan mendapatkan posisi yang cukup terkenal ya, cukup bagus ya, untuk bisa bersaing di Pilpres tahun 2029. Nanti untuk mencegah kemungkinan Anies untuk maju sebagai calon presiden di tahun 2029, maka dijegalah atau dicegahlah Anies untuk menjadi gubernur Jakarta. Ya, tapi ini akan memperlihatkan bahwa banyak orang yang akan merasa kecewa ya dengan permainan politik parpol ini, karena tidak ada konsistensi di dalam memperjuangkan ideologinya ya. Karena tadi kan kalau kita lihat Partai Islam seharusnya kan mendukung Anies, Partai Nasionalis seharusnya mendukung lawan Anies ya. Nah, tapi ini sekarang ternyata tidak ada yang bisa dipegang lagi. Yang mana yang akan kita pegang, akan kita pilih, tidak ada lagi patokan atau jadi pegangan bagi voter atau bagi pemilih yang akan datang. Jadi tidak jelas apakah ada aliran
agama Islam atau aliran nasionalis atau di tengahnya tidak begitu jelas dengan kondisi pemilihan gubernur DKI Jakarta. Dan menurut Pak Chandra itu memang bayang-bayangnya kalau dia berhasil menjadi gubernur Jakarta, peluang untuk maju di Pilpres 2029 akan lebih besar. Dan ini tidak diingini oleh banyak pihak yang menurut Pak Waziri tadi mungkin termasuk orang yang dibaliknya, invisible hands, itu oligarki yang tidak menginginkan Anies untuk maju di Pilpres 2029 nanti. Dan untuk itu mereka sementara menginginkan Anies itu tidak ikut di kegiatan politik lagi. Ya, Pak Waziri, kira-kira gitu. Oh, ya betul, Pak. Tadi kata Bapak Profesor kita tadi, tidak jelas mana nasionalisme, mana yang Islam. Iya, betul. Kalau nasionalisme dan Islam, itu kan tujuannya satu, untuk mengabdi. Iya. Tapi pengabdian dari 13 partai itu tidak kelihatan itu, Pak. Iya. Mana ada si pengabdiannya? Kita heran, Pak, dengan bangsa ini. Otak bangsa ini kita heran. Iya. Mereka bersatu memusuhi yang orang garis lurus. Nah, ini masalah. Kalau di dunia lain, normal otaknya, dia bersatu mempertahankan garis lurus. Betul. Tetapi di negeri kita ini, masa bisa memusuhi garis lurus, mereka bersatu? Kan aneh. Iya. Ya, seperti kata Bapak tadi kan, nasionalisme kah, Islam kah, sama-sama memusuhi garis lurus. Iya, enggak begitu jelas. Ya. Kita beruntung Pak Masyumi ini. Semoga tahun 29 Masyumi ini tempat mengadu oleh bangsa yang tertindas. Betul. Rakyat Indonesia yang tertindas mengadu ke Masyumi. Iya. Terus terang Pak, ini pengalaman saya lama. Amin Rais minta KTP saya untuk ikut dimasukkan nama ke dalam akte notaris pendirian Partai PAN. Karena dia katakan Partai Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Iya. Saya kasih KTP saya. Iya. Ternyata partai itu sekarang mendukung. Gabung. Tapi gini Pak Waziri, mungkin harapan Bang Anies belum pupus. Karena keputusan MK hari ini, semua partai politik yang ikut pemilu boleh mencalonkan, boleh mengusung calon untuk pilkada, baik bupati maupun gubernur. Putusan yang terbaru. Nah, ini mungkin Bang Anies bisa diusung oleh PDIP sendiri bisa maju, atau Partai Gelora, atau Partai Buruh, yang masih tersisa, yang tersisa dari 13 partai itu. 13 partai tambah 3 partai kan 16 partai. Berarti masih tinggal 3 partai lagi yang tidak bergabung. Nah, itu dengan ketentuan yang baru, PDIP bisa berdiri sendiri. Partai Gelora dan Partai Buruh ini mungkin lebih dari 10% dia dapat suara walaupun nggak dapat kursi. Nah, gimana peluang Bang Anies untuk maju diusung oleh 3 partai ini? Kalau saya Pak, orang PDIP, saya akan undang Anies untuk jadi calon partai saya. Oke. Apa sebab? Orang Indonesia ini sifatnya aneh. Dia akan menolong orang teraniaya dan orang tertindas. Kebetulan tadi malam yang tertindas Anies. Maka semua orang Indonesia lihat, dan Jakarta lihat bahwa Anies tertindas. Maka kesempatan bagi PDIP untuk mengundang Anies. Jadi PDIP akan banyak pahala, 2 pahala. Pahala pertama untuk PDIP sendiri, dan kedua untuk Bang Anies yang akan didukung oleh banyak sekali umat di DKI Jakarta. Pak Chandra gimana nih peluangnya? Saya kira dengan adanya keputusan MK tentang kemungkinan Anies untuk dicalonkan oleh salah satu partai, misalnya PDIP yang belum mencalonkan calon apapun Jadi ini merupakan suatu hal yang patut dihargai. Jadi selama ini kan kita melihat MK itu kelihatannya seperti sudah masuk ke dalam politik praktis tapi sekarang kalau kita lihat keputusannya itu sangat membanggakan
Jadi ini merupakan kemajuan dari segi demokrasi ya. Jadi tidak menutup peluang sama sekali calon-calon yang dia punya potensi besar, punya angka ranking tinggi di survei. Misalkan Anies sampai 33%, tapi dengan bagaimana caranya dia tidak bisa dicalonkan. Nah ini kan sangat tragis sekali ya, karena rakyat banyak yang menginginkan dia menjadi gubernur lagi kan, tapi tidak bisa karena dengan tata cara atau protokol daripada pemilihan gubernur yang ada sekarang ya. Tetapi dengan adanya keputusan MK yang baru ini, yang baru diputuskan itu, ini mengundang secerca harapan bagi Anies dan mungkin ada orang lain yang bisa berpotensi juga untuk menjadi calon gubernur DKI ya. Jadi ini merupakan suatu hal yang patut diapresiasi. Oke, gitu. Gimana Pak Pak Waziri? Jadi Pak, melalui kesempatan di channel ini, dulu MK ini dengan peraturan 90-nya, kita sangat mengutuk MK. Kalau betul tadi keputusan yang Bapak katakan, betul, maka MK sudah tidak kita puji lagi sekarang. Oke. Berarti dulu sejarah hitamnya sudah habis. Maka dia akan menjadi organisasi terhormat yang akan ditunggu-tunggu oleh bangsa Indonesia. Oke. Dan satu lagi untuk partai yang katanya Islam atau nasionalis dan pengabdi rakyat, ada pepatah untuk mereka, Pak. Putih kapas bisa dilihat. Putih hati berkeadaan. Maka keadaan yang dipunyai oleh partai itu keadaan hitam semua. Supaya bangsa Indonesia mengerti partai mana yang akan dia pilih nanti 2029. Oke, betul. Demikian pemirsa, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Memang perlu kita ikutin terus ya dinamika Pilgub ya, pemilihan gubernur DKI Jakarta ini, daerah khusus Jakarta ya, daerah khusus Jakarta ini yang merupakan barometer untuk calon pemimpin nasional tahun 2029. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.